Jadi berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai, mau tahu dulu ya, murid-murid ibu hadir semua atau ada yang bolos nih ya. Jadi ibu absen dari Ayu Setiani hadir bu, Hillary hadir ibu, Fitri hadir ibu, Ella hadir bu, Vita hadir bu, Nael hadir bu. Oke, jadi hadir semua ya. Terima kasih sudah mau mengikuti kelas kita pada hari ini. Jadi kita mau membahas yang dimana pembahasan kita itu mengenai meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Kenapa ibu buat judul layanan kita seperti ini? Karena sebelum pertemuan kan kita sudah melakukan pengisian angket yang sudah ibu bagikan kepada kalian ya. Jadi hasil dari angket yang sudah kalian isi itu ada nilai yang tinggi, yang dimana nilainya itu 67%, yang dimana kalian itu belum lancar berbicara di depan umum. Jadi ibu buatlah layanan seperti ini supaya kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang kalian hadapi. Jadi tujuannya itu ya untuk membantu kalian itu memahami apa itu percaya diri, mengenali penyebabnya, serta menguasai strategi praktis dari masalah yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu kayaknya agak tegang gitu ya, kita carikan dulu suasananya dengan ice breaking yang sudah ibu siapkan. Ice breakingnya itu tepuk percaya diri. Jadi ibu contohkan dulu ya supaya semuanya tahu. Jadi ibu nanti instruksi tepuk percaya diri 3 kali, baru kalian tidak takut, berani tampil, aku percaya diri gitu ya. Jadi saya bilang tepuk percaya diri, tidak takut, aku berani, aku percaya diri. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, saya mulai ya. Tepuk percaya diri, tidak takut, aku berani, aku percaya diri. Oke, semangat semua. Belum ya? Sudah cukup? Oke, kita mulai lagi supaya lebih ceria. Mulai. Tepuk percaya diri, tidak takut, berani tampil, aku percaya diri. Oke, udah semangat ya semuanya. Jadi kita mulai saja layanan kita hari ini. Kita akan membahas apa itu percaya diri. Nah, di sini percaya diri itu adalah keyakinan kalian bahwa diri kalian itu mampu menghadapi situasi yang sedang kalian alami. Jadi ada poinnya nih. Yang pertama, keyakinan terhadap kemampuan diri. Yang pertama kali itu kalian harus yakin kepada diri kalian supaya kalian berani tampil berbicara di banyak umum. Yang kedua, bangun dari pengalaman keberhasilan. Jadi kalian memiliki motivasi dari diri kalian, bangun semangat itu dari keberhasilan yang sudah kalian alami supaya lebih percaya diri. Yang ketiga, berkembang melalui latihan dan dukungan. Nah, jadi percaya diri itu yang paling utama harus melatih diri kita. Jadi kalau kita sudah berlatih, pasti kita lebih percaya diri dalam tampil berbicara di depan umum ya. Jadi sini nih ada mengapa siswa gugup. Jadi kenapa siswa itu gugup? Yang pertama, yang pasti takut ditertawakan. Ada yang seperti itu? Ada. Ya kan, pasti mengapa siswa itu gugup? Yang pertama
Jadi ada nih strategi dari masalah yang kita alami. Jadi strateginya itu mengatur pernapasan terlebih dahulu. Sebelum kita tampil, kita tenangkan dulu diri kita, ya. Atur pernapasan terlebih dahulu supaya kita bisa tampil dengan sempurna. Jadi pernapasan sudah stabil, hati juga udah tenang. Jadi kita pun menyampaikan apa yang kita sampaikan itu lebih tenang dan enak gitu ya. Yang kedua menguasai materi. Nah itu sangat penting. Kenapa orang nggak percaya diri? Itu pasti dia karena dia tidak memahami materi apa yang mau dia sampaikan. Jadi dia di situ merasa takut ditertawakan yang kayak saya bilang tadi. Itu karena apa? Karena dia sebenarnya belum paham kali, makanya dia takut salah. Tapi kalau kita udah paham, pasti dia tidak takut ditertawakan karena kita udah paham kok gitu ya. Jadi kita harus bisa melatih diri kita untuk memahami materi itu supaya kita bisa berani tampil ya. Oke, jadi teknik public speaking. Jadi teknik public speaking itu kalian udah bisa lihat di sini. Yang kedua kontak mata. Kita berbicara di depan ini seperti saya berbicara dengan anak ibu semuanya. Ibu kontak mata, ada melihat kamu, melihat kamu. Jadi kita sangat perlu kalau berbicara itu melihat mata seorang responden yang sedang mendengarkan kita berbicara di depan kalian semua. Yang kedua postur tubuh tegak. Jangan pula yang loyo-loyo. Kita harus tegak, harus bisa meyakinkan responden kita itu yakin sama kita kalau kita menyampaikan. Kalau kita postur tubuhnya yang loyo-loyo, pasti yang dengarkan juga gak semangat gitu kan. Jadi harus postur tubuhnya juga harus bagus, tegak gitu ya. Yang ketiga intonasi yang jelas. Harus jelas kita ngomong. Kalau kita gak jelas, yang dengarkan itu pasti gak selera gitu ya. Males ya kalau gitu. Jadi harus jelas. Apa yang mau kita sampaikan itu harus jelas. Yang kedua artikulasi teratur. Yang kelima gestur sederhana dan dukungan. Jadi dukungan dari teman juga bisa kayak, kamu pasti bisa. Udah nggak usah pikirkan yang aneh-aneh. Kamu tampil apa yang kamu pelajari tadi malam, itulah yang kamu sampaikan. Jadi dukungan dari teman, dari diri kita sendiri juga sangat ampuh untuk membuat kita percaya diri dalam tampil di depan banyak orang. Dampaknya pasti ada dampaknya kan. Pasti kalian merasakan dampak dalam tidak percaya diri berbicara depan umum itu. Dampaknya ya seperti kurang rasa percaya diri, membuat kalian itu menghindari kesempatan tampil. Sebenarnya apa sih yang ada kan yang menawarkan kalian, misalnya kamu menjelaskan ini ya nanti di podcast ini seperti itu. Yang kedua, sulit menyampaikan pendapat, mengalami hambatan dan perkembangan akademik maupun solusi. Oke, jadi pasti ada dampaknya ya yang kalian alami. Dampaknya itu apa sih yang sedang kalian alami kalau kalian nggak percaya diri? Ada yang bisa angkat tangan mengatakan pendapatnya. Dampak kalian itu nggak percaya diri itu gimana? Ya, silakan. Gak usah dibalik. Jadi Ibu, menurut saya dampak dari kalau kita itu kurang percaya diri, kita itu mempunyai sedikit teman atau sedikit teman. Karena apa? Pasti kita kan berteman ini bergaul, kita harus punya percaya diri nih. Kalau berteman itu karena ya aku mampu bersosial yang baik dengan teman-teman. Tapi kalau kita mengenali diri, pasti kita mempunyai pertemanan yang sempit. Oke, terima kasih, sangat bagus ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau menurut saya dampaknya dari kurangnya percaya diri ketika lagi tampil mungkin kurangnya maksimal kita ketika lagi tampil. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Baik, jadi menurut saya Bu, dampak dari kurangnya percaya diri itu
sepertinya kita akan kehilangan kesempatan ataupun momen penting dalam diri kita. Juga dampak lain, misalnya ini pada saat presentasi karena apabila kita kurang percaya diri, nanti kita pastinya tidak bisa fokus menyampaikan materi kita dengan baik. Oke, terima kasih ya jawaban dari anak ibu semua ya. Terima kasih sudah antusias dalam melayan kita pada hari ini. Oke, jadi ada video yang ibu siapkan supaya kalian lebih mengenal cara untuk menghilangkan gugup saat berbicara dengan banyak orang ya. Jadi kita mulai menonton videonya. Oke, jadi ini adalah video edukasi untuk kalian mengetahui cara untuk berbicara di depan umum. Jadi bisa ditonton sama-sama, disimak ya. Oke, kita mulai ya. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau begini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringat bercucuran, padahal tiba-tiba menghilang badan, sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakuti manusia, lebih serem dari ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri, glossophobia. Oke, tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhi orang-orang. Iya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhi orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, membuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti, sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahami duluan adalah gugup di depan umum itu dialami semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Tapi baiknya, kemungkinan besar orang lain nggak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan nggak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa mengurangi kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan menganggap ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya kita semua mau nggak mau suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau begitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima. Oke, jadi inilah video yang udah ibu siapkan untuk kalian itu lebih yakin untuk percaya diri, dan disinilah edukasinya kayak mana kita, kenapa kita kurang percaya diri seperti itu ya. Jadi ibu harapkan dari video ini bisa untuk memotivasi kalian dalam berbicara di depan umum ya.
Oke, jadi kita di sini mau melakukan diskusi setelah setelah kita menonton video yang sudah Ibu tampilkan. Jadi di sini Ibu mau bagi kelompok ya. Jadi Ibu bagi kedua kelompok yang seperti Ayu, Hillary, Fitri kelompok 1 dan Ella, Vita, Nail kelompok 2. Nah, jadi di sini kita menganalisis penyebab gugup itu seperti apa dari diri kalian ya, bisa berkelompok mengerjakannya. Terus menuliskan strategi mengatasinya. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Ibu. Ya. Jadi bisa dibagi tempat duduknya, diskusi secara berkelompok. Oke, jadi bisa kita mulai berdiskusi. Ibu kasih 10 menit dalam berdiskusi ya. Baik, Ibu. Oke, jadi sistem presentasinya nanti bisa perwakilan kelompok 1 orang saja yang membacakan hasil dari diskusi teman-teman semua ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Baik, Ibu. Sudah siap, Ibu? Sudah siap? Iya, sudah siap. Udah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, jadi kita mulai mempresentasikannya. Kelompok 2 bisa maju terlebih dahulu ya. Majunya bareng-bareng, nanti yang bacain 1 orang aja. Baik, Ibu. Oke. Oke, jadi setelah teman kita presentasi hasil diskusi mereka, kelompok lain bisa bertanya kepada mereka ya. Oke, dipersilahkan. Baik, Ibu, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama itu penyebab gugup. Nah, jadi dari hasil diskusi yang telah kami buat, misalnya ada beberapa penyebab gugup yang kami alami. Yaitu yang pertama itu ada overthinking ataupun pikiran negatif. Jadi dalam hal ini kami terlalu banyak memikirkan hal buruk. Itu misalnya seperti takut salah atau dinilai buruk oleh orang lain. Yang kedua itu ada kurangnya persiapan. Nah, jadi tidak memahami materi, situasi ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan di depan pada saat tampil. Ini akan menimbulkan rasa gugup pada diri kami jika tidak ada persiapan yang matang. Oke. Terus ada pengalaman buruk sebelumnya. Jadi ada pun strategi cara mengatasi dari kelompok kami, sama seperti yang dijelaskan tadi, itu atur pernapasan yang baik dalam tubuh. Yang kedua itu ada ganti pikiran kita menjadi pikiran yang positif. Yang selanjutnya itu ada persiapan secara bertahap. Nah, jadi sebelum tampil kita akan memulai latihan yang kecil dulu terlebih dahulu. Ini seperti latihan di depan cermin, latihan dengan teman, ataupun melalui kelompok-kelompok kecil. Nah, mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu.
Oke, jadi terima kasih yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang lain bisa bertanya kepada mereka. Silakan ya. Oke. Baik, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai faktor penyebab dan juga strategi yang dialami oleh kelompok. Nah, pertanyaan dari kelompok kami, melihat situasi tersebut dan juga kondisi sekarang, apakah saudari kelompok sudah mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan meninggalkan ketidakpercayaan diri? Jelas sudah. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok yang presentasi. Dipersilakan dijawab ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari saudari Ayu. Jadi mungkin cukup jelas karena kami sudah tampil di sini. Ini buktisannya bahwa kami sudah mulai menghilangkan rasa buruk yang ada pada diri kami. Nah, ini juga tergapainya dari sebelum kemarin tadi kami sudah mengatur strategi pernapasan dalam diri kami, terus sudah belajar memahami materi diskusi yang ingin kami sampaikan dan menghilangkan pikiran negatif yang ada dalam diri kami. Mungkin sekian jawaban dari kami. Gimana? Baik, terima kasih. Oke, nah terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Berarti terbukti ya kelainan kita pada hari ini sudah bisa melatih anak-anak ibu untuk berlatih berbicara di depan umum ya. Terima kasih. Inilah salah satu contoh kita melaksanakan contoh supaya bisa berlatih berbicara di depan umum. Mudah-mudahan bisa seterusnya ya seperti ini. Pasti. Harus yakin, oke? Oke, silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok 1 presentasi. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penyebab gugup dan strategi dalam mengatasinya. Jadi penyebab gugup ini penyebab kurangnya percaya diri ini yang pertama dia pernah diejek atau gagal. Mungkin dia ini contohnya, mungkin dia pada masa kecilnya dia punya trauma, makanya dia sehingga dia ragu sama dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu seiring bandingan diri dengan orang lain, jadi dia itu selalu merasa kurang dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu dia takut salah atau takut gagal, jadi dia ini tidak mau mencoba karena dia takut salah atau takut gagal. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Nah, mungkin dia pernah dikritik dari lingkungannya atau di masyarakat, jadi dia pernah dikritik atau diremehkan dari masyarakat daerah rumahnya atau di mana. Kemudian strateginya itu dia bisa kenali kelebihan dari dirinya. Nah, mungkin dia bisa menghargai dirinya sekecil mungkin karena diri sendiri itu pasti akan berharga. Kemudian yang kedua itu ganti pikiran negatif menjadi positif. Misalnya kita coba dulu dan kita jangan memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Pasti kalau kita makin percaya diri, pasti itu akan menumbuhkan rasa yang positif dari diri kita. Kemudian yang terakhir, cari lingkungan yang suportif. Nah, kita bisa mencari teman atau teman dari luar, atau kita bisa mengikuti organisasi untuk mendukung diri kita menjadi lebih berani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Kelompok 2 jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya mau bertanya kepada kelompok 1.
dari penjelasan teman-teman tadi, pengalaman apa yang pernah kalian alami ketika gugup itu terjadi? Bagaimana cara menangani? Ya, baik, terima kasih. Oke, bisa dijawab kelompok 1. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari perwakilan kelompok. Jadi kalau misalnya saya tersukup, biasanya tanda-tandanya itu tangan saya itu dingin gitu, kayak tiba-tiba dingin aja gitu. Nggak tahu kenapa, tapi itulah ciri-cirinya. Mungkin cara mengatasinya itu sebelum kita tampil depan itu tarik nafas panjang dulu. Baru dikeluarkan. Habis itu tenang pikiran. Bilang dalam hati saya bisa gitu. Gimana saudari Ella? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 1 yang sudah melakukan presentasinya. Kita berikan oke, silakan. Oke, sangat bagus ya hasil presentasi anak-anak ibu semua. Berarti dari hasil kalian tadi sudah ibu lihat, berarti kalian memahami materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pada layanan kita hari ini, layanan hari ini itu memberikan pemahaman bahwa rasa gugup itu adalah reaksi yang wajar dan dapat dikendalikan dengan strategi yang tepat. Ya, strategi yang tadi pun ibu sudah melihat kalian itu mempunyai strategi yang tepat pada diri kalian sendiri. Oke, jadi sebelum kita tutup layanan pada hari ini, ibu mau anak-anak ibu mengisi hasil refleksi dari layanan kita pada hari ini ya. Ibu bagikan kertasnya, kalian bisa mengisi di sini ya. Oke, jadi anak-anak ibu bisa mengisi hasil refleksinya dari layanan kita pada hari ini di kertas yang sudah ibu berikan ya. Ibu beri waktu selama 5 menit, kalian bisa mengisinya. Oke, sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah ibu. Yang bisa kita kumpul? Sudah ibu. Udah siap Nel? Oke, jadi terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam layanan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri dengan